Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Jujur, ini adalah sebuah perikop yang sangat sulit buat saya dan mungkin buat beberapa dari kita yang ada di sini. Kayaknya semakin baca, dan mungkin kita udah berkali-kali baca, malah semakin banyak pertanyaan yang muncul. Malah banyak keingintahuan, malah banyak rasa penasaran yang kok kayak gini sih kejadiannya. Seperti apa sih kejadian pastinya? Ada banyak komentar, ada banyak penafsiran, ada banyak interpretasi, dan banyak misteri di dalam kisah ini. Jadi di dalam kisah ini kita melihat bahwa sebelumnya Yakut itu mengalami keadaan yang tertekan, masa-masa yang gelap. Setelah berkonflik dengan Laban, dia akan menghadapi konflik dengan Esau, seperti yang ada di pikirannya. Dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya yang pernah dia hianati setelah sekian lama. Namun di pasal 32 ayat 22 sampai 32 ini kita melihat bahwa Yakub menyendiri setelah menyeberangkan anak, keluarga, dan apa yang dia miliki, dia tetap bertahan di sisi seberang untuk bergulat dengan di sini disebut dengan Allah, dengan malaikat Tuhan. Yakub bergulat dengan seorang pribadi di dalam gelap malam. Dan setelah itu Yakub mendapat nama baru Israel. Mungkin karena kejadiannya di malam hari ya, jadi mungkin kondisinya gelap, sehingga mungkin penulis tidak bisa menuliskan dengan rinci juga ciri-ciri orang itu seperti apa, penampakannya, keadaan pada saat itu seperti apa. Deskripsinya tuh sangat minimalis. Yang kita inginkan saat ini tentu adalah kejelasan, ya nggak sih? Kita pengen tahu nih, orang ini tuh siapa sih sebenarnya pria ini? Apakah Tuhan? Apakah malaikat Tuhan? Apakah seorang yang biasa? Kita ingin tahu pertandingan ini tuh seperti apa sih? Apakah terjadi pukul-pukulan? Apakah terjadi tendang-tendangan? Atau seperti apa pertarungan dan pergulatan ini? Seperti apa pasang surutnya? Berapa lama terjadinya pertarungan ini? Tapi kita tidak mendapatkan detailnya di dalam kisah ini. Tapi justru kurang detailnya kisah ini adalah salah satu aspek terpentingnya. Salah satu aspek yang berbicara banyak untuk saya juga. Kenapa? Karena inilah yang kita alami ketika kita mengalami masa yang gelap. Banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak pertanyaan yang menghantui pikiran kita, bahkan banyak emosi yang kita nggak bisa jelaskan, bahkan kita nggak bisa address apa yang kita rasakan saat ini. Masa gelap itu bisa jadi trauma, bisa jadi luka, bisa jadi penolakan, bisa jadi kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan tim kita, bisa jadi mental issue yang sedang kita alami. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak terlepas dari masa gelap. Pasti kita pernah mengalaminya, dan orang-orang yang kita pimpin pun mungkin mereka akan pernah mengalami masa-masa yang gelap ini. Oleh karena itu, kita hari ini mau belajar tentang tiga pilihan yang tepat dalam masa yang gelap. Kita belajar dari Yakub. Yang pertama adalah Yakub memilih untuk bergumul, bukan meninggalkan. Bergumul dengan Tuhan adalah sebuah frasa yang sering kita dengar, tapi jujur saya baru semakin memahaminya setelah membaca kisah Yakub ini. Bergumul dengan Tuhan seolah-olah seperti kita menyiapkan sebuah panggung atau sebuah arena atau sebuah ring untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Kita mencurahkan seluruh waktu kita, kita mencurahkan tenaga kita yang kita punya, bahkan di dalam kelelahan kita mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan, bahkan kita menolak untuk berpura-pura bahwa semuanya tuh baik-baik saja. Kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan. Ada perbedaan
yang begitu signifikan antara konflik yang Yakub alami dengan Laban dan konflik yang Yakub alami dengan Esau. Ketika dengan Laban, Yakub tahu bahwa dirinya tuh tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan hal yang benar. Bukan dia yang mengkhianati Laban, tetapi Laban yang mengkhianati dan mencuranginya. Sehingga mungkin kalau kita jadi Yakub pun kita yakin bahwa Tuhan tuh ada di pihak kita. Tuhan pasti membela kita. Tapi ini berbeda dengan konflik yang Yakub alami dengan Esau. Yakub sadar betul bahwa dalam konflik ini dia yang bersalah. Dia mengkhianati, dia yang mencurangi, dia yang pergi meninggalkan Esau. Dia menipu dan bisa jadi kalau kita mungkin di posisi Esau ya, di posisi Yakub pada saat itu mungkin kita berpikir bisa jadi ini adalah waktunya pembalasan Tuhan atas apa yang aku udah bikin. Dan mungkin kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak datang ke hadapan Tuhan karena kita tahu kita salah. Tetapi dalam hal ini Yakub memilih pilihan yang tepat. Dia tidak lari, dia tetap datang kepada Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan semalaman, dia mencurahkan perasaannya, dan percayalah bahwa Tuhan bisa menangani semua respon manusia apapun, kecuali kalau kita mengabaikannya. Mungkin saat ini banyak hal yang membuat kita enggan bertemu dengan Tuhan. Apakah kita takut dengan respon Tuhan? Apakah karena kita takut jawaban-jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Atau kita takut dengan kesalahan dan dosa yang kita pernah bikin? Tapi kabar baiknya hari ini adalah Tuhan mau bersama kita menghadapi masa-masa gelap kita. Pada saat kita bergulat dengan Tuhan, pada saat kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita terluka, Tuhan pun merasakan sakitnya bersama kita. Ketika kita merasakan sedih, ketika itu juga Tuhan meneteskan air matanya bersama dengan kita. Saat kita merasa kecewa pun, Tuhan memahaminya. Pergumulan kita menjadi pergumulannya, dan pergumulannya pun menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu, tepat seperti yang Yakub ambil, ketika kita mengalami masa gelap, bergumullah dengan Tuhan, bukan meninggalkannya. Dan kita akan terhubung kembali dengan Tuhan di dalam pertandingan gulat. The greatest danger is not our questions, but our silence. Yang menjadi bahaya bukan pertanyaan-pertanyaan kita. Di dalam perikop ini pun kita melihat ada conversation yang terjadi antara Yakub dengan pribadi ini. Ada banyak, ada tiga conversation yang terjadi. Ada pertanyaan juga yang Yakub ajukan. Pertanyaan kita yang mungkin sepele, pertanyaan kita yang mungkin terlihat bodoh, tidak membuat Tuhan benci kepada kita. Tetapi yang menjadi bahaya terbesar ketika kita menghadapi masa gelap adalah our silence. Ketika kita nyuekin Tuhan, ketika kita mengabaikan kehadirannya. Yang berikutnya adalah pilihan Yakub yang perlu kita pelajari dalam masa-masa yang gelap adalah memilih pribadi Tuhan bukan sekedar jawaban. Di ayat 26 dikatakan bahwa Yakub tidak membiarkan pribadi ini pergi sebelum pribadi ini memberkati Yakub. Ketika kita mengalami masa-masa yang gelap, seringkali kita terjebak untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui kita. Kita penasaran dengan jawaban, mengapa sih ini terjadi kepada saya? Mengapa ini terjadi pada orang yang saya cintai? Berapa lama ini akan berakhir? Bagaimana prosesnya? Saya ini tuh udah ada di titik mana? Sejauh apa garis finish dari titik saya saat ini? Dan ketika kita berdoa, fokus kita tuh adalah mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Padahal
Jauh daripada itu semua, di dalam masa yang gelap, Tuhan menyediakan dirinya. Tuhan mungkin tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mau memberikan dirinya untuk menemani kita dalam masa-masa yang gelap ini. Yakub memilih momen kedekatan dan penyertaan Tuhan dibanding jawaban atas keingintahuannya. Yang ketiga adalah pilih perkataan Tuhan sebagai identitas, bukan luka. Di sini Yakub mendapat nama yang baru, yaitu Israel. Ya, ketika kita melewati masa yang gelap, ketika kita melewati luka, penolakan, kekecewaan, sakit hati, atau apapun itu, mungkin ada bekas luka yang tinggal di dalam diri kita. Tetapi itu bukan menjadi identitas kita. Menjadi identitas kita adalah perkataan Tuhan. Yakub memang dia menjadi pincang dan mungkin seumur hidupnya dia menjadi pincang. Tetapi Yakub ini tidak dipanggil si pincang. Yakub dipanggil Israel karena ia telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Sebuah anugerah yang luar biasa untuk Yakub. Ketika kita melewati masa-masa yang gelap, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, apapun luka yang akhirnya ditinggalkan kepada kita, mungkin kita lahir di keluarga yang broken home, tapi sakit hati dan luka itu, betul, itu akan menjadi bagian dari diri kita, tetapi itu bukan jadi identitas kita. Identitas kita adalah menjadi ayah, ibu, menjadi suami, menjadi istri yang ilahi, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bukan masa gelapnya yang membentuk identitas kita, tetapi pengalaman bergumul dengan Tuhan yang membentuk identitas kita. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam masa-masa yang gelap, pastikan kita bergumul dengan Tuhan, hingga akhirnya perkataan-perkataan Tuhan pada masa-masa itu menjadi identitas kita yang baru. Hari ini saya akan tutup dengan sebuah cerita, bukan cerita di Alkitab, tetapi sebuah cerita yang pernah saya dengar dan ini eh, cukup resonate dengan saya, apalagi ketika mempelajari kitab Kejadian 32 ini. Ada sepasang suami istri yang saling mencintai, saling menyayangi. Mereka sudah menikah sekian lama, dan suaminya ini adalah supir truk. Kira-kira truknya tuh di dalamnya tuh seperti ini. Ini adalah kursi pengemudi, dan di sebelahnya adalah kursi penumpangnya. Kursi merah yang panjang. Si suami bekerja sebagai supir truk, dan di dalam pekerjaannya si sang istri sering menemani. Si suami menyetir truk dan si istri berada di sebelahnya. Kemudian dalam banyak perjalanan, si istri menyandarkan kepalanya ke pundak suaminya. Kemudian istrinya memeluk tangan suaminya. Dan kemudian mereka berbincang banyak banget sambil suami menyetir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Dari satu hari ke hari yang lain. Dengan menyetir truk tersebut. Namun tahun demi tahun berlalu. Dan suatu hari ketika dalam sebuah perjalanan, ketika menaiki truk ini, si istri berkata kepada suaminya, "You've changed. You have changed. Kamu udah berubah. Dulu, kalau kita pergi bareng, kita selalu bersandar satu sama lain. Kita selalu ngobrol-ngobrol dalam perjalanan. Kita saling bercengkrama begitu dekat. Kita saling bercerita tentang apa yang kita pikirkan. Kita ceritain mimpi-mimpi kita ke depan mau jadi apa, kita mau buat apa, kita mau membeli apa. Kita cerita tentang masalah yang kita hadapi. Kita saling berbagi apa yang kita rasakan. Ketika aku bahagia, aku menceritakannya. Ketika aku sedang sedih karena kegagalan yang aku hadapi, aku pun menceritakannya.
Ketika dalam perasaan bersalah, aku pun menceritakannya. Dan tak jarang aku pun menangis di bahumu. Kita saling sayang dan begitu dekat. Tapi sekarang kamu udah berubah, kata si istri. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu menyeti di sana, di sisi kemudi, dan aku di sisi satunya. Ada jarak yang begitu jauh memisahkan kita, nggak lagi kayak dulu. Kamu bersandar di jendela sambil menaikkan tanganmu, aku pun bersandar di jendela satunya. Kita melihat ke arah yang berbeda, kita nggak lagi saling ngobrol dan saling excited seperti dulu lagi. You have changed. Kamu berubah. Kemudian suaminya diam dan berkata, well, I'm not the one who moved. Bukan aku yang bergeser. Aku tetap ada di sisiku, aku tetap di belakang kemudi, dan aku nggak pernah bergeser. Ya, you are the one who moved. Kamu yang bergeser ke ujung sana. The seat still open. Kursi ini masih terbuka dan selalu terbuka, tapi kamu yang bergeser jauh dari aku. Ya, itu yang dikatakan suaminya. Dan cerita ini, kisah ini berbicara banyak buat saya dan ya, seringkali inilah kenyataan hubungan kita dengan Tuhan. He hasn't moved. Tuhan nggak pernah berubah. Dia nggak pernah bergeser, bahkan 1 inci pun. Saat ini Tuhan tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Saat ini Tuhan tidak bergeser dari tempatnya dan Tuhan tidak pernah bergeser dari tempatnya. Seringkali yang bergeser itu siapa sih? Kita. Kita yang ngejauh dari Tuhan. Kita sendiri yang membiarkan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Dan pada saat itu, seringkali yang kita lakukan adalah seperti si istri ini. Kita menyalahkan Tuhan. Kita berkata, kenapa sih Tuhan itu berubah? Kenapa sih Tuhan jauh dari aku? Kenapa sih Tuhan itu diam? Kenapa Tuhan nggak lagi kayak dulu? God feels so far away from me. Tapi kenyataannya adalah sekali lagi, He never move. Dia nggak pernah bergeser, bahkan 1 inci pun. Dia tetap ada di kemudinya. Dan menanti kita untuk kembali dekat dengannya. Jika saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang gelap, seperti yang aku alami, ada tekanan, ada pergumulan yang kita hadapi, bahkan ada masa lalu yang sampai sekarang masih kita gumuli, percayalah bahwa Tuhan nggak jauh dari kita, Tuhan nggak bergeser dari tempatnya. Yang kita perlu lakukan adalah datang, bergumul, dan terhubung kembali dengannya.